Raja Agnar dari Arendelle menceritakan sebuah kisah kepada anak-anaknya yang masih kecil, Elsa dan Anna, bahwa kakek mereka, Raja Runiar, membuat perjanjian dengan suku tetangga Notudra dengan membangun bendungan di bawah tanah air mereka, hutan ajaib. Namun, perkelahian terjadi yang mengakibatkan kematian Runiar. Pertempuran membuat marah roh unsur bumi, api, air, dan udara, hutan. Roh-roh itu menghilang dan dinding kabut menjebak semua orang di hutan ajaib. Agnar nyaris lolos karena bantuan penyelamat yang tidak dikenal. 3 tahun setelah penobatannya, Elsa merayakan musim gugur di kerajaan bersama Anna, Olaf, Kristoff, dan Sven. Ketika Elsa mengejar, suara misterius memanggilnya. Dia mengikuti dan tanpa sadar membangunkan roh-roh yang mengganggu Arendelle, memaksa semua orang di kerajaan untuk mengungsi. Grand Pabi dan koloni troll tiba di Arendelle dan Pabi menginformasikan bahwa mereka harus memperbaiki keadaan dengan menemukan kebenaran tentang masa lalu kerajaan. Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, dan Sven melalui ke hutan ajaib mengikuti suara misterius itu. Roh angin dalam bentuk tornado muncul dan menyapu semua orang di pusarannya. Elsa menghentikannya dengan menembakkan aliran salju membentuk satu set patung es. Mereka menemukan patung itu adalah gambaran masa lalu ayah mereka dan bahwa ibu mereka, Iduna, adalah seorang Notudra yang menyelamatkan Agnar. Mereka bertemu dengan Notudra dan pasukan tentara Arendelle yang masih saling bertengkaran. Roh api muncul. Elsa menemukan itu menjadi salamander magis yang gelisah dan menenangkannya. Elsa dan Anna membentuk gencatan senjata antara tentara dan Notudra dengan menjelaskan bahwa ibu mereka adalah Notudra dan ayah mereka adalah Arendelle. Elsa kemudian mempelajari keberadaan roh kelima yang manusia dan keajaiban alam. Elsa terus menuju utara dengan Anna dan Olaf. Mereka menemukan kapal karam orang tua mereka dan peta dengan rute ke Ahtohalan, sebuah sungai mitos yang dikatakan memiliki penjelasan tentang masa lalu. Merasa bersalah karena orang tuanya hilang di laut, mencari jawaban dari kekuatan gaibnya. Elsa memutuskan untuk berpergian sendiri dan mengirim Anna dan Olaf ke tempat yang aman. Elsa bertemu dan menjinakkan Nok, roh air yang menjaga lautan di Ahtohalan. Di sana Elsa menemukan bahwa suara itu adalah panggilan Iduna, bahwa kekuatannya adalah hadiah dari keajaiban alam karena tindakan tanpa pamrih Iduna menyelamatkan Agnar, menjadikan roh kelima yang menyatukan perbedaan. Elsa menggunakan mantel ibunya dan juga mengetahui bahwa bendungan itu dibangun sebagai tipu daya untuk mengurangi sumber daya Notudra karena Runiar tidak menyukai koneksi suku dengan sihir, dan Runiar adalah orang yang memprakarsai konflik. Elsa mengirim informasi ini kepada Anna dan sebelum dibekukan. Setelah berkelana di bagian paling berbahaya dari Ahtohalan yang pada gilirannya menyebabkan Olaf memudar. Anna menerima pesan Elsa dan menyimpulkan bahwa bendungan harus dihancurkan agar perdamaian dapat dipulihkan. Anna menemukan dan membangun roh-roh bumi raksasa yang sedang tidur dan mengikat mereka ke arah bendungan yang dihancurkan oleh batu besar yang dilempar oleh para raksasa. Elsa mencair ketika keluar dan kembali ke Arendelle, menghentikan banjir dari bendungan yang hancur. Ketika dinding kabut menghilang, Elsa bertemu kembali dengan Anna dan menghidupkan kembali Olaf. Kristoff melamar Anna dan yang menerima. Elsa menjelaskan bahwa dia dan Anna sekarang adalah jembatan antara orang-orang dan roh-roh ajaib. Anna menjadi Ratu Arendelle, sementara Elsa menjadi pelindung hutan ajaib yang secara teratur mengunjungi Arendelle karena perdamaian dipulihkan di sebuah negara. Raja Agnar dari Arendelle menceritakan sebuah